Pose with the fans. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran kita selesaikan sampai sini. Kalian jangan lupa belajar ya, karena minggu depan kita akan melakukan ujian akhir. Dan untuk kamu Dara, jika kamu mau ikut ujian, selesaikan tunggakan SPP kamu selama 3 bulan ini ya. Wah, ada yang nggak bisa ikut ujian nih. Kasian ya, harus bayar SPP dulu baru bisa ujian, cuy. Bisa ya sekolah tanpa bayar. Minta bayarin kali ya. Ahahaha. Aduh, tasku. Tas kamu robek, Dar. Tunggu deh. Seingat aku, kalau nggak salah di rumahku ada tas yang nggak kepake. Gimana kalau nanti kamu ke rumahku? Tasnya buat kamu aja. Namun, saat Jasmine tiba di rumah, dia disuguhkan dengan pandangan sang ibu yang membuat dia tidak tenang. Berapa kali ibu harus bilang, kamu itu perempuan, perempuan itu di rumah, bantu ibu. Bukan keluar terus ikutan kegiatan yang gak jelas. Aku bukan mandiri gak jelas, Bu. Aku ikut kegiatan ekskul untuk menggali diri. Hah? Kegiatan? Kegiatan apa? Tapi juga kamu harus belajar terus ujung-ujungnya kamu jadi ibu rumah tangga. Cukup, Bu. Aku tuh punya mimpi, aku punya cita-cita. Soal aku prioritasin itu. Aku tahu mungkin suatu saat aku akan jadi ibu rumah tangga, tapi gak kayak ibu. Kamu keterlaluan, Jasmine. Berani-beraninya kamu ngomong begitu. Mami, Nora pulang. Dara, kamu tunggu dulu ya. Aku mau ke kamar dulu ambil tasnya. Oke, aku tunggu ya. Nak Dara. Apa kabar, Dara? Lama nggak main kesini. Alhamdulillah, baik Tante. Nggak terasa ya, udah mau naik kelas 3. Udah ada planning tamat sekolah lanjut kemana? Sudah, Tan. Rencananya aku mau beasiswa, mau ambil jurusan hukum. Karena aku pengen jadi pengacara. Bagus, Dara. Ya nggak kayak Nura nih. Pusing mau lanjut kemana. Apaan sih, Mi? Apa salahnya coba aku mau ngambil jurusan arkeologi? Dengar ya, Nura. Kamu terlalu banyak alasan. Kamu itu harus ambil jurusan bisnis, kuliah di Singapura. Lanjut di bisnis keluarga. Itu keputusan mutlak dan kamu cukup nurut itu. Udahlah, jangan terlalu keras sama Nura. Dia kan pengen jalan hidupnya sendiri. Hei, diam kamu, Nesa. Kamu berhasil karena nurut. Kamu S2 di London dan ngembangin bisnis keluarga. Itu berkat Mami. Tapi Nura ngejar hal konyol. Why? Dia nggak bisa jadi kebanggaan kayak kamu, Nesa. Aku jalan semua itu dulu karena takut kecewain Mami. Tapi bukan berarti jalan itu cocok buat semua orang, Mi. Nora punya hak untuk hidup sesuai yang dia yakini. Bukan sekedar nurutin ekspektasi kita. Cukup ikuti rencana Mami. Mimpi kamu itu nggak realistis. Kalau kamu itu gagal, yang malu itu bukan cuma kamu. Tapi juga keluarga ini. Cukup ikuti tanpa debat. Jadi semuanya cuma soal nama baik keluarga, bukan tentang kebahagiaan aku. Nora, kakak ngerti deh, ini nggak mudah buat kamu. Tapi kadang kita nggak punya pilihan selain mengikuti apa yang sudah dipersiapkan untuk kita. Memang berat, tapi itu cara terbaik untuk maju. Tapi aku nggak mau hidup seperti itu, Kak. Aku nggak mau jadi robot yang cuma nurut. Kakak akan bicara sama Mami. Kakak nggak mau kamu makin tertekan, Nora. Tapi kadang kita harus terima kenyataan dan lakukan hal yang sulit demi kebaikan kita ke depan. Assalamualaikum, Nora, Dara. Kamu udah nyampe. Masuk, Bi. Capek banget. Hidup aku tuh bukan milik Mami aku. Selalu harus nurut, selalu disetir. Aku manusia, bukan robot yang bisa Mami aku program seenaknya. Nora, kamu tuh beruntung. Hidup kamu jelas arahnya. Kuliah di mana aja bisa. Bahkan kalau negeri pun kamu gampang. Karena kalau kamu mampu. Sementara aku harus lama mimpiku dengan cara terbangkaran gak ada biaya. Jadi jangan terus kamu. Harusnya bersyukur, bukan marah-marah kayak gini. Enak, kamu pikir aku senang ngejalanin hidup yang bukan pilihan aku. Dipaksa nurut sama jalan yang gak mau. Kamu kira itu enak? Cukup, bisa gak sih gak usah teriak-teriak? Di rumah, di sekolah, di sini, sama aja. Aku cuma pengen tenang.
Aku juga, Jasmine, aku juga ngerasain hal yang sama. Rasanya kayak semua orang nentuin jalan hidup kita tanpa pernah nanya apa yang sebenarnya kita mau. Aku capek jadi adik yang terus berlari mengejar standar yang ditinggalkan kakak, seolah keberhasilan jadi garis akhir semua harapan. Udah, jangan tambah buruk keadaan. Maaf, seharusnya aku nggak ngerasa jadi orang yang paling terpuruk di sini. Iya, aku juga. Seharusnya aku bisa lebih kontrol emosi aku. Aku juga. Seharusnya aku nggak bawa masalah keluarga di sini. Maaf Pak, saya telat. Ini dia nih, orang yang gak tahu malu, udah nunggu SPP, masih berani aja dia nongol. Kasian ya, maksa sekolah padahal jelas-jelas nggak mampu. Ups, ahai. Jangan-jangan kenapa siswa-siswa ini meninggalkan ruang ujian? Begini Pak, Dara datang telat tadi. Lalu ada sedikit perdebatan yang membuatnya keluar dan temannya mengikuti. Pak, Dara selalu jadi bulan-bulanan loh. Tapi Pak Cakra biarkan itu terjadi. Itu bukan perundungan Pak, cuma lelucon antar teman, gak perlu dicari masalah. Pak, itu bukan bercanda. Perkataan mereka jelas nggak pantas. Saya nggak ngerti sama anak-anak ini. Kenapa tiap waktu ada aja masalah? Semuanya diam. Dara, apakah benar begitu yang terjadi? Pak Cakra, untuk masalah ini kita akan bahas lebih lanjut nanti. Saya minta agar orang tua mereka segera dipanggil. Baik Pak. Ini dia yang jadi alasan ibu gak biarin kamu keluar, Jasmine. Apa yang kamu buat kali ini? Pak, apakah Bapak tidak melihat bagaimana saya diperlakukan di rumah? Ibu Jasmine, saya sudah mendengar penjelasan secara menyeluruh. Anak-anak memilih untuk tidak mengikuti ujian karena mereka tidak bisa menerima tindakan perundungan terhadap Dara. Oh, jadi kamu penyebabnya. Kenapa anak kami yang kena imbas? Kamu benar-benar menyusahkan. Bu, benar sekali Dara. Nura itu jelas cerah masa depannya di Singapura. So, jangan sampai kamu menghalang dia ya. Apa kamu mampu untuk bertanggung jawab jika dia gagal? Saya minta maaf. Saya minta maaf jika kehadiran saya justru menyulitkan bagi kalian semua. Dan jika kehadiran saya justru membuat teman-teman merasa terbebani. Saya memohon maaf. Saya rasa lebih baik saya keluar dari sekolah ini. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan kalian selama ini. Dara, apa-apaan sih kamu? Dara, tenangkan diri kamu. Pertimbangkan baik-baik keputusan yang akan kamu ambil. Keputusan saya sudah final, Pak. Daripada saya terus merepotkan kalian semua, lebih baik saya keluar dari sekolah ini. Dara, jika kamu milih untuk keluar, aku juga akan ikut keluar. Mami tidak akan setuju kamu keluar. Biarkan Dara yang pergi, kamu tetap di sini. Apa jadinya kamu ikut keluar? Tata keluarga akan hancur. Tante, saya ingin menjelaskan tujuan Nura. Nura memilih pihak untuk merdeka dalam memilih hidupnya, tanpa harus selalu diatur. Jasmine berhak untuk hal yang sama. Apa memangnya dengan anak saya? Sudah, Bu. Jasmine berhak dihargai dan didengar. Perempuan harus bebas berkarya dan meraih apa yang mereka impikan. Betul. Bu, sebagai orang tua, kita harus memberi ruang bagi anak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Saya harap Ibu Alda dan Tina bisa lebih memahami apa yang Jasmine dan Nura rasakan. Tante, mereka beruntung masih punya ibu yang peduli. Tapi, jangan sampai kasih sayang kalian berubah menjadi penjara bagi mereka. Jasmine, Nura, dan semuanya, saya pamit. Setelah saya menyelidiki dan memahami sepenuhnya permasalahan yang terjadi, saya mengambil keputusan tegas. Anda, Pak Cakra, dengan ini dinyatakan dikeluarkan dari sekolah. Saya mohon, beri saya kesempatan untuk menjelaskan Pak. Silakan tinggalkan ruangan ini sekarang. Hai Nura, Dara, wih anak NUS sama UI datang nih. Kayaknya udah pintar banget sekarang. Selamat Dara dan Jasmine, kalian berdua sangat beruntung bisa keterima di jurusan impian kalian. Aku diterima di jurusan psikologi UGM lewat SNBP. Wih, seneng banget sih aku.
Lihat nih, aku udah cetak hasilnya. Aku keterima di UI jurusan hukum, sesuai dengan cita-citaku. Sumpah, kalau aja kalian nggak mati-matian buat ngebujuk aku untuk sekolah lagi, dan orang tua kalian yang rela bayar SPP Akademik itu, mungkin sekarang aku nggak akan ada di sini. Pasti aku udah nyerah, tenggelam dalam keputusan. Rah, nggak usah bilang gitu. Kita kan teman. Aku ikut senang lihat kamu bangkit lagi. Tentu saja, Rah. Kami tahu kamu hebat. Hanya perlu sedikit suntikan semangat. Ini semua hasil jerih payahmu sendiri. Kamu sangat pantas. Terima kasih ya, kalian memang yang terbaik. Tanpa kalian, aku nggak tahu bisa sampai di titik ini atau enggak. Kita semua berhasil. Iya, kita sudah berjuang. Dan ini hasilnya. Kita semua berhasil mencapai tujuan kita. Dalam kehangatan